Baik, Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, ASD Channel. Pada video kali ini, Bapak dan Ibu, saya akan membagikan kepada Bapak dan Ibu guru, serta kepala sekolah, bagaimana sih caranya kita melakukan pengelolaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar, yang nantinya akan menjadi SKP 2024. Jadi kita tidak payah lagi mengerjakan kinerja BKN, karena setelah kita mengerjakan pengelolaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar, ini nantinya sudah terintegrasi dengan kinerja BKN. Oke, Bapak dan Ibu, langsung saja seperti biasa kita buka dari Google Chrome. Ya, kita buka dari Google Chrome, kemudian kita ketik, Bapak dan Ibu, di bar ini Merdeka Mengajar, ya, seperti ini. Kemudian enter. Kemudian klik ini, Ibu, Merdeka Mengajar. Oke, langkah selanjutnya adalah buka PMM. Kemudian klik masuk. Bapak dan Ibu, kita pilih akun belajar kita. Ya, kita pilih akun belajar kita. Nanti Bapak dan Ibu harus pastikan Bapak dan Ibu menggunakan akun belajar Ibu. Kalau nanti minta email berarti masukkan emailnya email akun belajar Ibu. Ya, domainnya @guru.sd.belajar.id. Kalau kepala sekolah domainnya biasanya admin gitu ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu. Ini menggunakan akun belajar. Oke, Bapak dan Ibu. Video sebelumnya refleksi kompetensi sudah kita lakukan. Ya. Sekarang kita bagaimana sih caranya melakukan pengelolaan kinerja. Oke, kita scroll ke bawah, Bapak dan Ibu, scroll ke bawah. Oke, di sini ada pengelolaan kinerja. Ya, Bapak dan Ibu. Kemarin pada video sebelumnya refleksi kompetensi sudah, sekarang bagaimana melakukan pengelolaan kinerja. Ini dia untuk guru, Bapak dan Ibu. Oke, kita klik pengelolaan kinerja. Ya. Kita klik pengelolaan kinerja. Kemudian kita klik di sini ada Ibu. Alur pengelolaan kinerja Januari perencanaan guru dan persetujuan atasan. Jadi kita pada bulan Januari fokus di sini. Februari persiapan observasi kelas. Maret periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. April sampai Mei pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Terakhir bulan Juni nanti refleksi penilaian dan penentuan predikat kinerja guru. Jadi Bapak dan Ibu, kita melaksanakan pengelolaan kinerja guru ini itu 2 periodik. Ya, 1 periodik Januari sampai Juni, periodik selanjutnya adalah Juli sampai Desember. Ingat Bapak dan Ibu, mulai perencanaan kerja ini 1 sampai 31 Januari. Oke, kita klik mulai. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, di sini muncul. Di sini muncul data kita. Pastikan data kita benar, Bapak dan Ibu. Tapi di sini yang hanya bisa diedit adalah jenjang jabatan. Ya, jenjang jabatan. Ini yang data hanya bisa diedit jenjang jabatan dan hanya bisa diedit 1 kali saja. Ingat ya, 1 kali saja. Jadi nggak bisa diedit lagi. Kalau nama dan NIP ada kesalahan berarti perbaiki di Dapodik. Nama, NIP, status kepegawaian, kemudian status pendidikan induk ini hanya yang bisa mengedit hanya operator sekolah melalui aplikasi Dapodik. Bapak dan Ibu pastikan pangkat golongan ruangan kita benar, pastikan jenjang jabatan benar. Saya mengingatkan Bapak dan Ibu untuk golongan 3A, 3B itu jenjang jabatannya adalah ahli pertama. 3C, 3D jenjang jabatannya adalah ahli muda.
4A, 4B, 4C, jenjang jabatannya adalah ahli madya. 4D, 4E, jenjang jabatannya adalah ahli utama. Ya, saya ingatkan kembali, supaya jangan sampai nanti salah, karena jenjang jabatan ini mempengaruhi perencanaan kinerja. Oke, Bapak dan Ibu. Karena ini pangkatnya sudah sesuai, pembina 4A, kemudian jabatannya ahli madya. Tapi kalau kita mau edit, misalnya belum sesuai, maka klik edit. Nah, di sini yang bisa dipetuli hanya pangkat dan jenjang jabatan. Tapi ini sudah sesuai, Bapak dan Ibu. Berarti kalau sudah sesuai, kita klik data sudah sesuai. Oke, kita klik data sudah sesuai. Kemudian di sini muncul data sudah benar atau cek ulang. Kalau mau cek ulang lagi. Kalau data sudah benar, berarti data sudah benar. Kalau mau cek ulang, silakan cek lagi. Tapi kalau sudah yakin datanya sudah benar, maka klik data sudah benar. Klik data sudah. Baik, Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu. Ini kita lihat di sini. Ini periode Januari sampai Juni 2024. Jadi kerja kita adalah praktik pembelajaran sampai ke rangkuman. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, di sini ada yang direkomendasikan, mana yang diutamakan lebih dahulu. Tapi baiknya kita lihat dulu rapor pendidikannya. Nah, ini rapor pendidikan Bapak dan Ibu. Rapor pendidikan ini ada kuning satu, hijau satu, merah satu. Maka pilih. Ini sekolahnya ada kuning satu, hijau satu, dan merah satu. Maka kalau sudah seperti ini, yang menjadi rekomendasi perbaikan atau nantinya diisi di reka adalah yang warna merah. Kalau seandainya hijaunya 2 atau merahnya 2, maka diskusikan dengan kepala sekolah merah yang mana yang mau dikerjakan, yang mau dijadikan RHK. Kalau hijau semua hijau misalnya, maka hijau yang mana? Manajemen kelas kah, dukungan psikologis kah, atau metode pembelajaran kah yang mau dikerjakan untuk membuat RHK. Tapi karena ini merahnya satu, kuningnya satu, kemudian hijaunya satu, maka fokus kepada yang berwarna merah. Ya, karena merah. Ini fokus pada berwarna merah untuk dilakukan perbaikan pada RHK ya, untuk menjadi fokus pada rencana hasil kerja. Kalau sudah seperti ini saya mengerti ya, yang merah adalah metode pembelajaran. Dan ini Bapak dan Ibu memang rekomendasinya adalah ini dimensi metode pembelajaran, karena memang yang merah. Kemudian yang kuning itu tidak tidak keluar bacaannya rekomendasi. Jadi rekomendasinya memang yang merah. Bapak dan Ibu silakan pilih yang mana di antara tiga ini, aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, instruksi adaptif. Silakan baca keterangannya. Baca keterangannya, pilih. Diskusikan dengan kepala sekolah, diskusikan dengan gurunya, kemudian diskusikan dengan pengawasnya. Ya. Untuk memilih yang mana yang mau dikerjakan. Dan tidak semua guru itu mesti sama. Tidak semua guru di sekolah itu mesti sama. Misalnya, guru A mengambil aktivitas interaktif. Guru B mengambil instruksi pembelajaran. Guru C mengambil instruksi yang aktif. Itu nggak masalah. Tapi kalau semua sama juga nggak ada masalah. Yang jelas, ambil yang dimensi metode pembelajaran. Selama tiga ini diambil dan mana yang mau diambil, itu tidak menjadi masalah. Oke, Bapak dan Ibu, misalnya kita mau ngambil aktivitas interaktif. Kita klik aktivitas interaktif. Kemudian klik ke pengembangan kompetensi. Ya. Pengembangan kompetensi ini yang mana yang mau dipilih tadi? Silakan pilih sesuai dengan keputusan bersama antara guru dan kepala sekolah. Baik, lanjut ke pengembangan kompetensi. Klik ini. Nah, muncul di sini, Ibu. Perdirjen GTK nomor 7607. Ini Ibu baca sebaiknya. Ibu baca dulu sebaiknya mana yang mau. Ibu baca dulu supaya jangan bingung gitu ya. Yang jelas poinnya per semester kita harus mendapatkan minimal 32 poin. Kita lihat sekilas, nanti Ibu baca sendiri Perdirjen GTK nomor 7607 ini. Peraturan Dirjen GTK nomor 7607, silakan dibaca, dipelajari ya. Tapi kita lihat ini. Ini
Nah, ini adalah poin yang dihitung, Ibu. Ada 18 apa namanya? Ada 18 item. Ya, 18 item ini ada 18 item. 18 item ini adanya di sini. Kita scroll ke bawah, ini kita scroll ke bawah. Nah, 18 item ini adanya di sini. Jadi, alangkah baiknya Ibu sebelum melakukan pengelolaan kinerja, baca dulu ini. Mana yang kira-kira sanggup kita laksanakan. Yang nggak sanggup, ya jangan, gitu kan. Atau kita tunda dulu. Mana yang sanggup dari RHK itu kita laksanakan nantinya setelah kita menyusun RHK. Jadi ya kita baca dulu. Oke. Bapak dan Ibu, setelah dibaca, anggaplah kita sudah membaca, misalnya kita sudah membaca, kemudian ini pilih. Ya, pilih. Misalnya ini, kita pilih ini. Ya. Pastikan dalam memilih, Ibu sanggup mengerjakan, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai coaching atau mentoring pengembangan kompetensi guru oleh guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Ini nilainya 4 poin. Ini pastikan Ibu nantinya bisa mengerjakan sampai bulan uh, uh, pastikan bisa mengerjakan sampai di Juni nanti, pastikan ini bisa dikerjakan ya. Bukti dukungnya apa? Sertifikat. Target kuantitasnya beberapa kegiatan. Ini 4 poin. Oh, kita mau 2 poin, silakan. 2 kegiatan berarti 8 poin. Satu kegiatan aja berarti 4 poin. Berarti kurang di sini 28 poin. Kemudian lanjut, Ibu pilih lagi ya. Ini saya pilih asal aja dulu. Kemudian ini 2 kegiatan misalnya. Kemudian tambah lagi. Ini pilih lagi. Dan seterusnya sampai ini muncul 32 poin ya. Ini tambah lagi. Ini baru berapa poin? 6 kurang 6 poin. Tambah lagi 6 poin lagi. Oke. Kita lihat, nah di sini total poin sudah 32. Berarti sudah cukup. Kalau Ibu mau cukupkan, sudah. Tapi kalau Ibu mau lebihkan, gak ada masalah. Yang penting, Bapak dan Ibu guru mampu menyiapkan bukti dukung dari rencana hasil kerja yang telah Ibu buat. Ya, makanya pelajari dulu Perdirjen ini. Pelajari dulu ini bukti dukungnya apa, ini bukti dukungnya apa, ini bukti dukungnya apa. Jadi pastikan Ibu mampu menyiapkan bukti dukungnya setelah membuat RHK-nya. Oke, Bapak dan Ibu. Kalau sudah selesai, ya ini 32 poin berarti pas. Mau lebih, ya nggak ada masalah. Yang penting apa ya RHK yang Ibu buat, Ibu mampu untuk menyiapkan bukti dukungnya. Kemudian lanjut ke tugas tambahan. Nah, tugas tambahan, ini klik. Misalnya, klik yang sesuai dengan satuan pendidikan Bapak dan Ibu. Ya, misalnya, sebagai guru piket, ini semua jenjang ya. Kemudian, tambah lagi, apa tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah. Sebagai kepala perpustakaan, oke. Ini per semester Ibu ya, berarti bulan 1 sampai bulan 6. Sudah selesai, lanjut ke perilaku. Oke, Bapak dan Ibu, perilaku ini menyangkut dengan perilaku kinerja, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Ini 7 indikator, Ibu ya. 7 aspek indikator dari perwujudan perilaku. Saya mengingatkan, SKP itu ada 2, hasil kerja yang dinilai dan indikator dan perwujudan perilaku. Oke, kita pilih misalnya, kita pilih aja lah memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Kemudian bagaimana Anda akan menerapkan perilaku dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Misalnya mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif. Ya, ini lanjut. Pilih lagi indikator ke aspek kedua, akuntabel. Memanfaatkan sumber daya. Bagaimana cara memenuhinya? Memanfaatkan fasilitas
pembelajaran sesuai dengan peruntukannya. Lanjut ke aspek ketiga. Bagaimana memenuhinya, melaksanakan rencana kerja atau anggaran sesuai target yang ditetapkan. Lanjut ke menghargai setiap warga satuan. Ya, kemudian ini pilih yang mana. Bagaimana cara memenuhinya, menghormati gagasan yang disampaikan orang lain. Loyal, kita pilih misalnya memegang teguh dan memegang teguh moral dan mematuhi peraturan undang-undangan yang berlaku. Bagaimana cara memenuhinya? Klik. Menghindari tindakan, ucapan, perbuatan yang menjurus pada perpecahan. Ini penilaiannya melalui observasi ya, Ibu, melalui observasi nantinya. Terus berinovasi, adaptif, apa? Terus berinovasi. Bagaimana cara memenuhinya? Mengantisipasi permasalahan yang terjadi dengan kritis atau memanfaatkan teknologi. Ini saya ingatkan sesuai dengan kemampuan Bapak dan Ibu. Lanjut yang terakhir, bekerja sama. Kemudian bagaimana memenuhinya? Mengakui saat berbuat kesalahan dan bersedia minta maaf. Oke, kalau udah selesai, Bapak dan Ibu sudah selesai. Tapi saya ingatkan untuk RHK tadi dan perilaku kinerja ini, Bapak dan Ibu rencanakan dengan benar sesuai dengan kemampuan ketika kita memenuhi bukti dukungnya. Ya. Nanti melalui observasi kelas, ya, kepala sekolah atau tim evaluasi kinerja guru melalui observasi kelas. Kemudian klik ke rangkuman. Klik ke rangkuman, oke Bapak dan Ibu. Kalau sudah klik ke rangkuman, ini ada cek panduan. Ya. Bagaimana memenuhinya, cek panduan ini dibaca nanti Ibu ya, cek panduan bukti dukungnya sertifikat. Kemudian di sini ada muncul Ibu, RHK tadi kita tidak buat, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Tadi Ibu nggak ada klik ini, tapi ini kenapa muncul? Ini adalah kerjaan kepala sekolah yang include dengan kerjaan guru. Jadi nanti kepala sekolah setelah menginput bukti dukungnya, salah masuk dia ke dalam bukti dukung kita. Ini include, karena menyusun kurikulum satuan pendidikan, operasional satuan pendidikan, ini kan bukan hanya tugas kepala sekolah, tapi tentunya bermusyawarah dengan guru, bermusyawarah dengan komite, bermusyawarah dengan pengawas, ya, undang dalam suatu rapat. Jadi ini include dengan pekerjaan kepala sekolah. Oke, Bapak dan Ibu, kalau sudah yakin apa yang kita kerjakan ini benar, ini sudah yakin kita bisa memenuhi, klik lanjutkan. Ya, klik lanjut, ajukan. Saya mengingatkan Bapak dan Ibu, kalau sudah diklik lanjut ajukan, nantinya nggak bisa diedit lagi. Yang bisa mengedit adalah kepala sekolah. Tapi kalau kita ini misalnya kita klik lanjut ajukan, nah ini muncul dia, ajukan perencanaan kinerja atasan. Muncul lagi di sini. Mau diajukan atau tidak? Kalau mau ajukan, klik ajukan. Tapi yang bisa mengedit nanti kepala sekolah. Ya, yang bisa mengedit kepala sekolah. Kemudian yang Bapak dan Ibu buat, kita simpan di draft dulu. Kalau memang belum yakin, kita simpan di draft dulu. Simpan dulu di draft. Bapak dan Ibu, RHK yang Bapak dan Ibu buat, ya, RHK yang Bapak dan Ibu buat, nah, RHK yang Bapak dan Ibu buat ini kalau kepala sekolah tidak setuju, nanti bisa diedit oleh kepala sekolah, walaupun Ibu sudah mengklik ajukan. Jadi perlu musyawarah antara guru dan kepala sekolah, dan yakinkan bahwasanya apa yang disusun ini kita bisa melengkapi bukti dukungnya. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang bagaimana kalau kita mau ngeprint? Mau cetak SKP-nya? Kita lihat. Kalau kita mau cetak SKP ini, Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu Ctrl P.
Kalau kita mau cetak RHK ini, silakan Bapak dan Ibu Ctrl P atau klik kanan pada laptop Bapak dan Ibu, laptop atau komputer Bapak dan Ibu, klik kanan. Kemudian klik cetak atau print ya, klik cetak atau print. Oke, inilah rencana hasil kerja SKP kita pada tahun 2024 ya. Nanti silakan klik simpan. Ini dia. Inilah RHK kita, Bapak dan Ibu. Inilah SKP kita. Silakan klik simpan. Klik simpan di mana diletakkan di komputer ya. Misalnya nanti buat namanya, letakkan. Kemudian baru klik simpan, klik save as. Oke, Bapak dan Ibu, sekarang bagaimana kalau kita yang sudah kita lakukan tadi, kita mau edit. Kita mau edit lagi nih. Kita mau edit lagi karena merasa kita, tadi kok nggak sesuai dengan apa yang kayaknya nggak mampu kita kerjakan. Sebelum ajukan, Bapak dan Ibu, ini masih bisa kita edit. Kita klik ubah. Klik ubah. Ya, mana tadi? Klik lagi, aktivitas interaktif. Nah, klik ke pengembangan kompetensi. Nah, ini masih bisa dirubah, ya, masih bisa dirubah. Atau mau dihapus, silakan. Ini dihapus misalnya. Yang nomor ini juga dihapus. Silakan kalau mau dihapus. Tuh, ya, Bapak dan Ibu. Jadi saya Bapak dan Ibu, jadi kerja kita di bulan Januari ini selesai terkait dengan RHK di PMM ini selesai ketika kita sudah melakukan ajukan. Tapi nanti apabila kepala sekolah ingin membatalkan atau ingin mengedit lagi, boleh. Dan nanti didiskusikan di kepala sekolah. Jadi, Bapak dan Ibu, sebelum Bapak dan Ibu klik mengajukan, pikir dahulu. Pikir dahulu, kira-kira mampu nggak? Kira-kira sudah oke atau belum? Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Demikian video singkat yang saya berikan kepada Bapak dan Ibu ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu yang menontonnya. Ya, silakan bagikan video ini jika merasa bermanfaat. Kemudian like dan subscribe channel saya supaya saya lebih semangat kembali, supaya saya lebih semangat lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.